ini saya akan berbagi informasi tentang radikalisme dan terorisme, dan saya sangat beruntung nih. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Aktivitas apa aja nih Ustaz sekarang? Saya banyak memberikan pencerahan dalam banyak seminar, kemudian banyak memberikan menjadi agen perdamaian lah. Lebih banyak juga menulis, ya kan. Mungkin saya cicil nulis di Facebook, kalau antum bisa lihat. Itu juga lagi nulis aja, menyelesaikan sebuah tulisan karya yang mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya lihat memang betul tuh kata antum, saya kan ngikutin postingan antum tuh. Jadi boleh dijelaskan nggak, Ustaz, antum ini sebenarnya siapa sih gitu kan? Latar belakangnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan gitu. Saya sebagai seorang mantan, sebagai seorang praktisi ya, orang yang pernah terlibat di dalam jaringan kelompok ekstremisme, radikalisme dan terorisme. Tentu dalam kacamata saya kita tidak bisa meremehkan situasi dan kondisi seperti sedia kala gitu. Tetap kita harus punya yang namanya kepekaan ya, semacam police hazard. Jadi sifatnya apapun yang membawa potensi untuk menjadi chaos itu harus kita perhatikan, karena disitulah pemikiran terorisme akan tumbuh subur, akan bisa bersemai ketika dalam kondisi chaos. Berbicara tentang konteks wilayah Sambas, Kalimantan Tengah ya, sebelum kejadian, mungkin berbarengan dengan kejadian di Poso dan di Ambon, Kalimantan pernah terjadi kerusuhan sosial atau terjadi konflik komunal di antara masyarakat ya. Kita tahu bahwa dulu pernah ada konflik antara Madura dengan Dayak dan lain sebagainya gitu. Untungnya jihadis dulu masih belum peka gitu, apa yang disebut dengan yang namanya Miftahus Sira atau sebagai pemantik konflik gitu. Karena kalau kita lihat tahun 2003-2004, Al-Qaeda itu mengeluarkan sebuah buku yang judulnya Idarat Tahawushi, artinya manajemen kebiadaban kalau kita artikan. Artinya bahwa mereka memanfaat konflik-konflik komunal di tengah masyarakat untuk menanamkan paham dan ideologinya, menyebarkan paham dan ideologinya di tengah-tengah masyarakat. Karena ideologi-ideologi kekerasan seperti ini tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa berkembang kecuali memang dalam kondisi chaos. Sehingga ada teori sosial di kalangan para jihadis dalam buku tersebut bahwa setiap chaos itu adalah peluang. Setiap terjadi konflik komunal di tengah masyarakat, maka itu akan menjadi pemikiran dan fikrah jihad, terorisme itu nanti akan berkembang di sana. Walaupun nanti kita bisa lihat ada orang yang memang berjuang mempertahankan dirinya, yang itu memang bisa dibenarkan secara syar'i ketika dia membela hartanya, keluarganya, itu memang bisa kita katakan jihad yang diwajibkan dalam agama. Tetapi tidak bagi kelompok-kelompok yang punya agenda khusus, yang ingin menyebarkan paham ideologi. Mereka masuk dengan alasan membela kaum muslimin, mereka masuk dengan alasan membela anak-anak dan wanita dari kekejaman orang-orang kafir, lalu hal ini dieksploitasi. Mereka mencari dana, mereka mencari senjata dan sebagainya dengan memanfaatkan situasi yang sedang chaos di tengah masyarakat. Mereka memanfaatkan ketika ketiadaan hukum di tengah masyarakat, aparat sulit untuk mencapai ke lapangan kalau terjadi chaos di mana-mana. Tetapi kelompok jihadis akan senantiasa memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, hingga dikatakan bahwa setiap chaos itu adalah peluang. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran kita dimanapun tempat berada, ketika dalam situasi politik, ekonomi, ya kan, dan lain sebagainya tidak kita manage secara baik. Para stakeholder, para pemegang kebijakan tidak peka melihat daripada gejala-gejala seperti ini. Jangan salahkan kalau kemudian mereka justru akan menciptakan konflik-konflik tersebut di tengah masyarakat. Gitu. Siapa yang tahu, misalnya
kemarin saya sempat khawatir ketika ada di daerah, mungkin di daerah Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat, ada wanita dari suku Dayak yang kemudian diperkosa tapi juga dibunuh oleh orang Madura misalnya. Wah, saya kecewa sekali dengan wartawan yang kemudian secara gegabah, karena bisa jadi itu justru memicu konflik. Ya, karena nanti dulu walaupun itu sekalipun itu terjadi benar, kita jangan sampai nanti masyarakat justru menyalahkan kaum pendatang, yang menyalahkan kaum pendatang, sehingga kejadian kerusuhan pada tahun 99 yang ketika itu disambas, dimulai kemudian disampit dan sebagainya, itu terjadi lagi cuma gara-gara isu yang tidak bisa kita manage. Inilah yang kengerian kita, dan itu menyebabkan kemudian pemikiran teroris ini akan jadi subur gitu. Indikasinya adalah ternyata di sana sudah ada kader-kadernya. Misalnya belum lama kita lihat di dekat Abang sendiri kemarin memberitahu bahwa ada di tempat kami ini penangkapan kemarin. Nah, itu hanya satu agen, bibit, ya kan? Kita nggak tahu kalau mereka kemudian tiba-tiba menyerang suku Dayak gitu. Lalu ngaku-ngaku misalnya kami Madura gitu. Terus atau sebaliknya ada yang menyerang orang Madura dengan mengaku-ngaku Dayak. Padahal mereka punya agenda khusus bagaimana agar itu situasi bisa chaos. Inilah yang kemudian harus diantisipasi oleh para stakeholder, para pemegang kebijakan, apakah itu Intel, kemudian apakah itu Polres, kemudian Kodim dan sebagainya, untuk mewaspadai daripada tumbuhnya gerakan-gerakan seperti ini. Itu menurut hemat saya ini yang harus kita waspadai sebetulnya. Demikian. Terkait terorisme ini kan muncul asumsi ya, yang seperti yang status saya sampaikan kemarin. Dari berita yang disampaikan media kemarin itu muncul pandangan-pandangan masyarakat bahwa ini kok buktinya cuma media elektronik dengan buku-buku. Apa itu bisa dijadikan alasan polisi untuk menangkap mereka begitu, Ustaz? Benar nggak? Kalau antum sendiri setuju nggak? Sebetulnya ada payung hukum yang dimiliki oleh kepolisian ketika dia berhasil menangkap atau menindak orang yang dicurigai sebagai jaringan daripada terorisme. Tentu kita percaya bahwa polisi tidak sembarang ya. Mereka punya bukti-bukti. Misalnya begini, dalam undang-undang yang baru, revisi undang-undang tahun 15 2003 yang direvisi pada tanggal 20 Mei 2018, itu mengamanatkan polisi bisa menangkap ya orang yang memang belum melakukan aksi dulu. Dulu di zaman kita di tahun 2010, polisi tidak bisa menangkap kita sampai kemudian ada dua tanda bukti yang kita miliki, ya kan, ada saksi dan barang bukti gitu. Lalu melakukan aksi kita bisa ditangkap. Tapi sekarang tidak ya, ketika dia punya komunikasi yang mempunyai indikasi mereka akan berbuat, itu sudah bisa ditangkap. Makanya inilah kemudian kenapa Polri sejak lama meminta kepada DPR agar mensahkan revisi undang-undang tersebut. Karena dengan begitu polisi bisa lebih mengantisipasi. Saya yakin di Indonesia bahwa semua kasus terorisme itu berbeda dengan di luar negeri, terutama di Amerika yang negara maju, yang mereka mengedepankan hak asasi manusia, tetapi dalam pelaksanaannya mereka justru banyak juga melanggar HAM. Di Indonesia penanganan terorisme itu dengan law enforcement ya, jadi dengan pendekatan hukum, bukan dengan pendekatan militer, ansik tidak gitu. Tetapi dengan kasus-kasus terorisme bisa kita saksikan di pengadilan negeri di Jakarta. Kita bisa saksikan dan itu sangat terbuka gitu. Jadi kita bisa tahu gimana sebetulnya kasus terorisme ini gitu. Sehingga hukum yang dikedepankan sehingga kita bisa mengakses itu semua gitu. Makanya kemudian kita bisa lihat apakah bukti-bukti itu kuat. Karena gini, polisi itu punya waktu 21 hari untuk menangkap ya di undang-undang yang sudah direvisi ini, untuk membuktikan bahwa dia memang betul-betul terlibat. Kalau tidak terlibat, dia harus dikeluarkan. Dan banyak sekali juga teroris yang kemudian nggak terbukti dibebaskan kembali. Tapi polisi punya kewenangan terhadap jaringan-jaringan seperti ini untuk menangkap 21 hari, untuk membuktikan bahwa dia punya keterlibatan. Dan selama ini memang bisa dibuktikan gitu. Jadi tidak bukan rekayasa, memang ada fakta. Kita nggak boleh menafikan kelompok-kelompok seperti ini karena memang ini penyakit lama, ya kan. Dan di dalam tubuh umat Islam, ahlul bid'ah pertama itu adalah kelompok Khawarij, ya, atau adalah kelompok-kelompok Harurah, dan mereka memang orang yang tidak pernah puas
siapapun mereka dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, atau khilafah yang lainnya, mereka tidak akan pernah puas. Memang dasarnya mental mereka memang mental pemberontak. Siapapun yang mimpin, bahkan Nabi Muhammad pun pernah diprotes oleh orang-orang seperti ini gitu, seperti bagaimana kisah Dzulkhuwaisirah yang mengatakan, "Idil ya Muhammad, ya, berlaku adilah engkau Muhammad, antum la ta'dil," gitu. Engkau ini tidak berlaku adil gitu. Dan Rasulullah marah gitu. Artinya apa? Dari kisah ini bahwa memang ada kelompok-kelompok yang senantiasa anti kemapanan, anti kepemimpinan, anti dengan yang namanya siapapun pemimpinnya, mereka tidak akan pernah puas, akan tetap menjadi rongrongan. Maka kemudian terorisme ini merupakan ancaman segala zaman dan ancaman segala tempat. Kita tidak bisa meremehkan apalagi daerah-daerah yang pernah terjadi konflik-konflik sosial. Mereka bisa jadi menjadi provokator-provokator, kemudian memancing ikan di air keruh, ya kan, yang kemudian kita secara tidak sadar kita tidak punya antisipasi terhadap kelompok-kelompok seperti ini, karena kita beranggapan itu nggak ada, itu kan cuma mainan pemerintah. Enggak. Adapun kasus-kasus terorisme kemudian dijadikan komoditas, itu sayin akhir, persoalan yang berbeda gitu. Tapi ini fakta ya, karena yang terancam bukan cuma Indonesia, di Arab Saudi, di Mesir, di Libya, di Suriah, bahkan di seluruh dunia negara maju sekalipun seperti Amerika juga menjadi sasaran kelompok-kelompok terorisme gitu. Jadi memang kelompok-kelompok ini akan senantiasa ada dan hidup dan akan senantiasa mengancam kita gitu. Saya kan juga punya latar belakang yang sama dengan Ustadz, cuman saya dulu aktifnya di organisasi yang mengklaim tanpa kekerasan gitu Ustadz ya. Nah, organisasi pro khilafah. Nah, pada saat itu ketika isu terorisme mencuat, kecenderungan saya juga untuk membela para pelaku itu gitu Ustaz. Misalnya seperti yang tadi dibilang bahwa itu mainannya pemerintah, jadi komoditas. Terus bahwa ini adalah upaya untuk membumi hanguskan ajaran Islam yang mulia, katanya begitu. Ustaz. Jadi tidak boleh kita percaya menurut Ustaz, gitu Ustaz. Nah, gitu kira-kira untuk counter opini seperti itu gimana? Ya, jangan sampai seperti itu ya. Artinya semangat kita di dalam membela kebenaran, membela umat Islam, jangan sampai kemudian kita mengabaikan, menafikan sama sekali pemikiran-pemikiran seperti ini. Saya sudah katakan, baik apapun pemerintahan, jikalau memang mental kita sudah seperti mental kelompok-kelompok khawarij, kelompok-kelompok teroris gitu, itu akan terus dirongrong gitu. Saya sudah buktikan bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, itu karena oleh anak-anak muda yang memang baru tumbuh jenggot, ya kan, baru semangat dalam berislam gitu. Lalu bagaimana Bani Umayyah juga 18 tahun dirongrong oleh pemberontakan khawarij pada saat itu. Itu juga dilakukan oleh umat Islam gitu. Artinya jangan sampai kemudian ya, kita takut memberantas gitu. Makanya kemudian dalam buku yang saya miliki yang berjudul Alamatul Fariqah fi Kasfi Didil Marikah, yaitu bagaimana menyingkap agama yang menyimpang, yaitu kelompok khawarij ini, benih-benih khawarij, yang mana di situ ada bab tentang bab ta'akhir jihadiyah. Jadi keterlambatan kelompok-kelompok jihad di dalam mengantisipasi datangnya pemikiran fikrah khawarij ini atau fikrah al-marikah, fikrah yang menyimpang ya dari Islam itu sendiri, yang mana mereka ini berlindung di balik para mujahidin, orang yang membela agama, tapi mereka membawa fikrah yang membahayakan bagi kaum muslimin gitu. Nah, keterlambatan itu adalah karena mereka tidak mau dianggap dianggap mereka memerangi Islam, karena akibat mereka terlalu hati-hati ya, takut jadi memerangi saudara sendiri sesama muslim, akhirnya membuat kelompok ini merasa terlindungi gitu. Jadi ketika para penganut konspirasi dari ormas-ormas Islam yang menganggap bahwa teroris ini nggak pernah ada, itu membuat para teroris yang punya niat jahat ini merasa terlindungi, merasa teradvokasi, gue dibela loh gitu, sehingga mereka nggak pernah koreksi, mengevaluasi bahwa mereka ini salah gitu. Kenapa? Selalu ada oknum-oknum yang membelanya gitu. Inilah yang kemudian membuat kemudian penanganan masalah terorisme menjadi ambivalen, menjadi ambigu, mengalami sebuah kebingungan. Ketika ingin memberantas kelompok teroris,
disangkanya nanti akan mengkriminalisasi umat Islam. Nggak ada sama sekali. Karena sekalipun daulah Islam sekalipun berdiri dan tegak, ya misalnya syariat Islam tegak, tetap kelompok-kelompok ini akan terus menjadi ancaman bagi kita semua. Siapa yang bisa merasa aman? Saudi Arabia yang telah menegakkan syariat Islam secara kafah juga, mereka juga terancam dengan pemikiran-pemikiran, dan mereka terancam dengan pengeboman yang dilakukan oleh para teroris. Siapa yang bisa merasa aman? Ali bin Abi Thalib merupakan mantu daripada Nabi, bahkan Utsman bin Affan yang dijamin masuk surga. Mereka juga senantiasa mengancam, gitu. Artinya saya katakan kembali bahwa kelompok ini akan mengancam segala zaman dan tempat, gitu. Kita tidak bisa remehkan, gitu. Dan memang ini dibahas ya dalam Durusul Firaq, aliran-aliran pemikiran bahwa memang kelompok-kelompok ini akan senantiasa menjadi bala dan benalu bagi umat Islam. Itu menurut saya. Jadi kita nggak boleh takut, ya, nggak boleh merasa minder ketika menghabisi mereka, memerangi mereka. Kita lalu jadi paranoid, ya kan. Akhirnya penanganan terorisme menjadi kacau balau, ya, kayak di Indonesia ini kan jadi kacau balau. Ya, baru nangkap dikit, oh umat Islam dikriminalisasi, ya kan gitu. Terus kapan umat ini akan berbenah? Kapan umat ini akan mau mengkoreksi, ya kan? Padahal itu adalah fakta, ya kan, merupakan duri dalam daging di tubuh umat Islam itu sendiri. Tidak ada sama sekali niat. Makanya saya berusaha ya membuka kedok metodologi daripada pemikiran-pemikiran seperti ini. Makanya kemudian salah satu ciri mereka adalah bi'anahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqiduna dzanban ma laysa bidzanbin. Jadi mereka meyakini mengkafirkan karena sebab dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya itu bukan dosa, gitu. Makanya kemudian mereka ini orang-orang yang merasa tertipu, ya. Para pelaku ini bisa jadi korban juga, korban daripada jahatnya doktrin pemikiran-pemikiran terorisme ini, gitu. Karena mereka nggak pernah merasa juga bersalah, gitu. Itu kan problemnya, para teroris ini nggak pernah merasa bersalah bahwa mereka ini sedang melakukan amal kebaikan. Mereka yakin bahwa mereka akan masuk surga dan akan bertemu dengan bidadari dan sebagainya dan sebagainya. Saya juga terus terang saat masih berkomunikasi ya dengan teman-teman yang simpatik lah ya, walaupun mereka tidak melakukan aksi. Nah, saya sebagai seorang yang kadang-kadang merasa sendirian juga, Ustaz. Misalnya, antum jangan begitulah, mereka itu kan berjuang untuk Islam juga. Kita ini harus ukhuwah loh, gitu. Nah, menurut antum sendiri, Ustaz, yang dimaksud ukhuwah itu seperti apa sih? Jadi memang saya katakan lagi, menegaskan kembali, memang mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah merasa, ya. Makanya kemudian mereka ini termasuk orang yang ujub, ya, bangga dengan amalan mereka. Tapi juga mereka sebetulnya gharar, tertipu, gitu. Makanya kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 105 itu dikatakan kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ya kan, katakan ya Muhammad, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu orang-orang yang rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusinu sun'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di kehidupan dunia. Artinya dia tertipu, ya, selama ini mereka menganggap mereka ini sedang berbuat baik, tapi wa hum yasabuna annahum yusinu sun'a, tapi mereka menganggapnya bahwa mereka sedang melakukan perbuatan sebaik-baiknya. Itu artinya mereka ini ketipu, gitu. Udah ujub dengan amalannya, tapi juga ketipu dengan amalannya, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa mendatangkan pahala yang besar, ya. Contohnya mereka misalnya membunuh orang yang mempunyai loyalitas kepada negara ini. Aparat negara ini disebut sebagai Ansor Togut, ya. Mereka dikafirkan, ya, setelah dikafirkan, padahal mereka masih muslim, mereka sholat, puasa, zakat, gitu. Tapi mereka dibunuh dengan alasan mereka ikut melanggengkan hukum-hukum togut, misalnya hukum-hukum buatan manusia. Akhirnya mereka dibunuh. Padahal ini adalah masalah-masalah rincian. Tidak tegaknya syariat Islam harus dilihat, ya kan, dibedakan antara orang yang enggan menolak syariat Islam, dan itu disebut sebagai kelompok Taifah Mumtani'ah, orang yang menolak syariat, enggan dengan juhud, ya, dengan ini walaupun dia Islam itu bisa jatuh pada kekafiran, dengan orang yang dalam kondisi lemah, dia sedang menunda tegaknya syariat Islam ini sampai kemudian umat Islam siap. Itu kan beda sikapnya. Tapi mereka nggak bisa bedakan masalah rincian seperti ini, sehingga mereka dikafirkan. Kalau sudah dikafirkan, berarti konsekuensinya halal harta dan darahnya.
Dan ketika hal harta dan darahnya, berarti boleh ditumpahkan darahnya. Nah ini kan ngawur logika seperti ini gitu. Padahal dalam Islam misalnya melarang ya ayyuhalladzina amanu, ya kan, hai orang-orang beriman, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, ya kan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam, ya kan. Wa ghadaballahu alaihi wa a'adalahu adzaban azima, ya kan, dia akan tinggal di neraka selama-lamanya dan Allah akan siapkan azab yang pedih kepada orang yang membunuh mukmin secara sengaja. Dalam hadis Rasulullah juga dikatakan la zawalud dunya ahwanun indallah min qatlil muslim, orang barang siapa yang membunuh seorang muslim, ya kan, itu kata Allah hancurnya dunia beserta isinya itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada orang membunuh seorang muslim secara sengaja, ya kan. Nah, itu kan dilarang dalam Islam, tapi mereka diputar balik, ya, bahwa membunuh mereka menjadi pahala. Ini kan jadi terbalik logikanya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya mereka ini bangga dengan amalannya, tapi kemudian dia tertipu dengan amalannya. Maka kemudian oleh Ibnu Katsir, ayat ini disandingkan dengan ayat yang lain yang mengatakan amilatun nasibah taslan naran hamiyah. Ya, mereka bersulit-sulit dunia, kecapean, udah jadi bom bunuh diri, mereka juhud, mereka waro, alasannya mereka hidup susah, jadi bom bunuh diri, kemudian malah masuk neraka, ya kan, wataslan naron hamiyah gitu. Makanya kemudian ayat ini sering oleh Ali bin Abi Thalib dan juga oleh para sahabat ditujukan kepada kelompok Harurah. Ayat ini turun pada waktu di era Makkiyah, tapi ini sering disinggung untuk menggambarkan kelompok-kelompok Harurah, yaitu kelompok-kelompok umat Islam yang tergelincir kepada pemahaman-pemahaman Khawarij. Pemahaman-pemahaman yang mereka anggap mereka bangga dengan amalannya, tapi pada dasarnya tidak berguna sama sekali amalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia banyak membunuhi orang, banyak merugikan kaum muslimin. Bom-bom yang mereka ledakkan mengenai kepada kelompok-kelompok Islam yang lainnya atau umat Islam lainnya, tapi mereka tetap merasa bangga, ya, walaupun jatuhnya korbannya sesama muslim sendiri. Nah, ini yang kemudian Allah gambarkan sebagai wahum yasabuna annahum yusinusuna. Mereka orang-orang yang menyangka telah berbuat sebaik-baiknya amalan, padahal di sisi Allah tidak ada harganya sama sekali. Inilah menurut saya semangat kita, ya, dalam memerangi pemikiran-pemikiran seperti ini, itu juga harus dibarengi dengan pemahaman kita yang lurus juga, agar jangan sampai kemudian kita juga salah, ya, di dalam memprediksi, di dalam mengidentifikasi. Ya, kita juga akui ada kekeliruan-kekeliruan dari aparat keamanan juga, misalnya salah tangkap lah, salah ini, dan bahkan sampai ada yang terbunuh, ya, kita anggap itu sebagai sebuah insiden, ya, persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan gitu. Tetapi kita juga harus mewaspadai, ya, artinya kita punya wakil-wakil rakyat di DPR untuk kemudian polisi lebih bersikap profesional. Kita tidak pungkiri juga memang ada kepolisian yang memang salah dalam menarget gitu kan, dan itu biasa, ya. Di zaman Rasulullah juga bagaimana Usama bin Zaid ketika ingin memadamkan pemberontakan juga salah bunuh juga, ya. Khalid bin Walid di zaman Abu Bakar juga salah bunuh juga gitu. Yang dibunuh bukan 1-2 orang, sampai puluhan lagi kan gitu. Sampai ini diadukan kepada Umar, ya kan. Diadukan kepada Abu Bakar, ini gimana Khalid bin Walid gitu. Tapi ini dalam peperangan memang kita tidak bisa pungkiri. Tapi yang jelas kita buat sistem, body system, harus ada pengawas, ya, bagaimana kinerja polisi harus betul-betul terukur. Jangan makan salah tembak lagi, ya kan, salah tembak lagi, mati lagi gitu. Kalau memang masih bisa dilumpuhkan, kenapa harus dimatiin gitu. Nah, ini kan kadang kita nggak bisa pungkiri juga gitu. Ini tidak profesional itu memang ada gitu dalam segala tempat dan zaman gitu. Tapi yang jelas kita harus terus mewaspadai hal ini gitu. Jangan sampai kemudian juga masyarakat nggak percaya, nggak taunya ntar teroris ada di depan pintu mereka, ya kan juga berbahaya kan, terlalu banyak husnuzon, ya kan, akhirnya sampai kita tidak mengenali keburukan. Ini bahaya juga kalau kita nggak mengenali keburukan, karena takutnya kalau kita tidak mengenali keburukan, bagaimana kita punya upaya antisipasi di dalam menangkal pemikiran-pemikiran ini. Kalau kita anggap khair semua, baik semua, dia belum tahu kalau sampai dia ntar mati
dikafirkan sampai sama anak-anaknya, ya kan? Dia mati nggak pernah dikirimin doa dengan alasan bid'ah dan lain sebagainya, baru tahu rasa dia, ya kan gitu. Dan sampailah seperti itu. Tetap kita harus bersikap objektif, ya, adil. Pemikiran ini akan ada dan terus mengancam buat kita. Terima kasih. Jadi saya semakin ingin menggali lebih dalam nih Ustaz ya. Tadi Ustaz juga udah bilang ciri-ciri. Nah, yang saya temukan di kampung saya ini Ustaz ya, di sekitar Kalimantan Barat lah ya, terutama Pontianak sampai ke Sambas ini gitu kan, karena mobilisasi saya sekitar ini aja Ustaz. Nah, kalau dibilang perlu kehati-hatian mungkin benar juga Ustaz ya, karena mereka ini kalau kita tuduh bahwa orang yang bodoh, ternyata banyak juga orang berpendidikan nih Ustaz ya. Kalau dibilang orang yang ekonomi terbawah, ternyata juga banyak orang mampu. Nah, Ustaz sendiri kalau berdasarkan pengalaman sendiri untuk mudah mengidentifikasi ciri-cirinya gimana? Dalam beberapa riset dan penelitian saya pernah membaca, dikatakan kenapa juga orang-orang eksakta atau saintis itu lebih mudah terpapar pemikiran-pemikiran terorisme, kekerasan, ekstremisme daripada orang-orang sosial. Pertama, yang kedua juga kenapa juga orang-orang sosial itu cenderung punya daya imunitas dalam menolak pemikiran-pemikiran kekerasan. Pertama saya katakan orang-orang eksakta itu berpikir logik, ya, berpikir 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, ya, berpikirnya hitam putih, gitu. Kenapa? Karena dalam ilmu eksakta itu tidak ada yang namanya zero intoleran, zero intoleran. Jadi nggak boleh ada batas toleransi, nggak boleh, karena kalau ada toleransi dia akan miring, gitu. Itu eksakta, gitu. Tapi dalam masalah sosial kita nggak bisa hitam putih, gitu loh. Makanya kenapa di fakultas kedokteran, fakultas teknik, nih saya mohon maaf buat yang di fakultas teknik gitu ya, tapi membuktikan bahwasanya memang kebanyakan kelompok-kelompok ini orang-orang eksakta semua, gitu. Jadi sangat heran kalau kemudian kelompok-kelompok jihad ini banyak yang punya latar belakang eksakta, karena memang mereka yang paling rawan. Kenapa? Orang-orang yang rasional ini kalau udah kena doktrin, kena brainwashing, itu jadi nggak rasional lagi, gitu. Wah, iya ya, diterima di otaknya aja, gitu. Padahal 1 tambah 1 bisa 3, dikurang 1 juga 2, 2 tambah 2 bisa 5, dikurang 1, 4 juga, gitu loh. Jadi orang sosial itu kalau melihat persoalan bukan dengan image building, gitu, tapi dengan ketinggian. Dia melihat persoalan itu dengan keutuh, gitu, lebih utuh, gitu. Berbeda dengan orang-orang yang eksakta, dia image building, sudut pandang. Saya melihat dari sini angka 9, abang lihat dari sana angka 6. Abang ngotot, nggak bisa ini angka 6. Saya bilang, ini sini angka 9. Angka 6, angka 9, yang benar yang mana, gitu. Nah, tetapi kalau orang-orang sosial, dia melihat dari ketinggian. Oh, jelas. Kalau dari sini memang angka 6, karena memang harusnya angka 6. Kalau dari situ sih angkanya angka 9, karena memang hurufnya huruf angka 9. Jadi bisa dibedah, gitu. Jadi inilah yang disebut ada namanya permainan persepsi, ya. Persepsi, gitu. Makanya kemudian orang-orang eksakta itu lebih mudah. Makanya kemudian jangan heran kalau kemudian saya Osama bin Laden itu seorang akuntan, ya, jago hitung-hitung, dia juga seorang insinyur. Lalu kemudian ada Syekh Ayman Al-Zawahiri pengganti Syekh Osama, dia juga dokter anak, gitu kan. Makanya kenapa kelompok-kelompok ini subur di fakultas-fakultas seperti itu, gitu. Karena memang lebih mudah mendoktrin orang-orang eksakta daripada orang-orang sosial. Saya kalau ngajar ngaji kepada orang-orang sosial yang latar belakangnya wartawan, seniman dan sebagainya, itu sulit untuk didoktrin. Dia akan lihat mutamal yang lain, gitu loh, nanti begitu. Nah, susah kita ngedoktrinnya. Tapi kalau orang yang latar belakang preman, wah, itu paling mudah, gitu, kita doktrin, gitu. Makanya kemudian ini yang kemudian menjadi catatan buat kita semua, agar betul-betul memperhatikan, ya, kita butuh namanya penyeimbang, narasi-narasi penyeimbang yang kemudian itu bisa mengklirkan teman-teman kita. Boleh Anda jadi orang soleh, Anda jadi orang baik, tetapi Anda jangan pernah salah cari guru, Anda jangan mudah percaya, Anda harus bersikap kritis. Apalagi ketika hal itu diajak kepada untuk membenci kepada kaum muslimin yang lainnya di luar daripada kelompoknya, membuat kita jadi prestasi kita jadi menurun, prestasi kita menjadi jeblok cuma gara-gara ikut majelis taklim, salah mencari guru. Ini yang harus kita perhatikan. Intinya kata Ustadz Adi Hidayat, kalau kalian masuk di majelis taklim, belajar agama lalu jadi benci dengan di luar kelompok kita, maka tinggalin aja, enggak. Ya.
Buat orang eksaktak, orang sosial, kalau ikut pengajian, majelis taklim, tapi membuat Anda jadi prestasi menurun, membuat Anda jadi gelisah, menjadi galau, menjadi benci di luar kelompok Anda, sebaiknya nggak usah diikutin yang kelompok-kelompok seperti itu. Karena Islam memberikan kebaikan, Islam memberikan banyak prestasi, Islam memberikan banyak kebaikan-kebaikan yang lain, dan tidak akan menyuruh. Nah, ini luar biasa pengalaman dan cerita antum. Saya jadi banyak dapat informasi baru nih, Ustaz. Tadi saya bilang bahwa orang-orang eksaktak itu lebih mudah terpengaruh. Saya pikir ya juga, karena di sini yang berkembang ya di Fakultas Kedokteran dan Teknik itu. Setelah saya kuliah, pulang ke kampung udah tuh mulai bid'ah-bid'ahin orang. Nah, Ustaz, boleh dong cerita sedikit sesuai tema yang saya share kemarin, kan pahit getir antum gitu ya, perjalanan antum, titik terendah antum deh ya, sebagai seorang mujahid dalam tanda kutip, mungkin bisa diceritakan gitu. Jadi saya menuliskan kisah-kisah itu bukan untuk jadi inspirasi, menjadi motivasi bagi adik-adik saya atau bagi para pembaca, bukan, tapi saya ingin menggambarkan Anda jangan sampai seperti saya, ya kan, sehingga sudah benar kerja jadi polisi baik-baik dan sebagainya, akhirnya sekarang jadi pengangguran, lalu kemudian sulit ya untuk memulihkan nama baik itu gitu. Dan saya juga kemudian memotivasi Anda, bagi Anda yang sudah terkena, Anda juga jangan malu, jangan takut untuk berubah ya, jangan malu untuk bertaubat kembali kepada kebenaran gitu. Biasa manusia itu al-insanu mahal khata' wa nisyan gitu. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jangan sampai, artinya manusia yang terbaik itu bukan berarti dia nggak punya salah, tetap punya salah, tapi mereka cepat buru-buru memperbaiki kesalahan tersebut. Dan adapun orang-orang yang jahat, bukan mereka tidak mempunyai kebaikan sama sekali, tetap mereka punya kebaikan, akan tetapi bisa jadi kebaikannya itu lebih kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dan kemudian kita bagaimana tidak malu untuk mengkoreksi itu semua gitu. Yang kemudian titik balik daripada hal itu semua, hendaknya kita terus memohon kepada Allah ya, karena semua yang memberikan petunjuk, hidayah dan taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa peran ya kan, tanpa upaya daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala, kita bukan siapa-siapa. Makanya jangan pernah lelah Anda meminta hidayah taufik. Ya, jangan sampai kecintaan kita kepada Islam, kecintaan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada agama ini, kecintaan kita kepada Allah kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kan, digunakan, dipakai untuk kepentingan politik, kepentingan yang lain yang punya agenda jahat kepada bangsa dan negara dan agama ini gitu. Dan saya lihat banyak bagaimana adik-adik kita, ya kan, karena mencintai agamanya, karena mencintai Rasulnya, lalu kemudian dia tidak mengetahui tentang keburukan, akhirnya dia justru masuk dan tergelincir kepada kelompok-kelompok sesat, ya kan. Akhirnya karena selalu bersusun terus ya, tanpa mau mempunyai daya kritis, akhirnya dia malah ikut terjebak kepada kelompok-kelompok yang tidak jelas, akhirnya berbuat destruktif, melanggar hukum ya, prestasinya menjadi turun, kemudian menjadi masalah dengan masalah sosialnya, menjadi durhaka kepada orang tuanya. Tidak, Islam tidak mengajarkan itu semua. Maka untuk itu saya mewasiatkan, menasihati kepada teman-teman, kepada adik-adik saya dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, Innad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini banyak memberikan kemudahan, ya kan, lan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, dan sekali-kali di antara kalian yang berekstrim dalam beragama, menyulit-nyulitkan dalam beragama, illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan dengan agama itu. Karena pada dasarnya Islam itu memberikan kemudahan, Islam itu memberikan kabar gembira, Islam itu membuat kita jadi semangat ya, menjadi cerdas, menjadi baik gitu buat lingkungannya, menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa juga ketika kita berislam kita jadi galak, jadi jahat, jadi kasar, jadi mengisolasi diri, jadi durhaka sama orang tua, prestasinya menjadi turun, ya kan? Tidak, agama tidak mengajarkan itu semua ya, agama mengajarkan kebaikan. Maka saya berpesan untuk pastikan guru Anda, ustadz Anda adalah orang-orang yang baik, mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, mencintai agama ini, mencintai kebaikan, sehingga Anda juga tertular untuk mendapatkan kebaikan itu semua, sehingga Anda bisa memancarkan
yang namanya rahmat kepada seluruh alam, rahmat buat binatang, rahmat buat tumbuh-tumbuhan, rahmat buat orang banyak semuanya, baik umat Islam, non-Muslim dan sebagainya, merasakan keindahan Islam itu sendiri, sehingga mereka juga mencintai umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu insyaallah. Salam buat keluarga, buat teman-teman di sana. Semoga senantiasa dalam kedamaian, keberkahan, insyaallah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.